Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 SDN 1 Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, kita hari ini belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, menceritakan informasi dalam dongeng yang telah dibaca. Yang ketiga, menemukan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Yang keempat, menggunakan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng biasanya manusia, hewan, atau tumbuhan. Mari kita membaca dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandaran pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sumber cerita rumahdongeng.com. Nah, setelah membaca dongeng, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Bagi yang sudah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering.
Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak yang pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kotak yang pertama tentu saja jumlahnya 35 helai daun kering. Lalu di kotak yang kedua jumlahnya ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ketika dijumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50 daun kering. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Kita tukar 15 kotak ditambah 35 yang ada di kotak kedua sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu semuanya 50 helai daun kering. Jadi dapat kita simpulkan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ketika 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu contohnya 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Ketika kita jumlahkan 930 ditambah 120 akan menghasilkan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Jadi penjumlahan pada contoh di atas itu menggunakan sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Artinya ditukar tempatnya ya untuk menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, anak-anak sekarang untuk memperdalam materi, anak-anak bisa latihan mengerjakan soal nomor 1. Di sini ada 200 ditambah 350. Jumlahkan menghasilkan berapa? Lalu yang B, 350 ditambah 200, jumlahkan hasilnya berapa? Apakah keduanya sama? Maka kalian simpulkan. Jadi 200 ditambah bilangan titik-titik itu akan sama dengan 350 ditambah bilangan titik-titik. Lalu soal yang kedua masih sama, kerjakan seperti nomor 1. Yang ketiga juga sama. Apabila semuanya menghasilkan bilangan yang sama, berarti soal nomor 1, 2, 3 menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. Pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.